Belum. Iya kabar Pak. Kabarnya saya mawon Pak. Bagus. Puji Tuhan, haleluya. Ya, luar biasa. Orang yang mengalami kasih Tuhan ini dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Fajar sudah hadir pada malam hari ini. Dan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Anda bisa bagikan kepada kami. Bagaimana Anda perjalanan iman dulu di Muslim seperti apa, dan bagaimana Anda mulai mengalami goyah, ya, mulai terjadi pergumulan di dalam iman Anda karena lewat kajian-kajian atau lewat pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada ustadz atau kiai, dan mereka tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan logika Anda pada waktu itu, ya. Nah, Anda bisa ceritakan secara lengkap ya, Pak Fajar ya, supaya banyak teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka akan dikuatkan secara luar biasa, dan juga bagi teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, dengan kesaksian Bapak ini akan menjadi inspirasi yang besar untuk menuntun banyak orang supaya mereka pun juga bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Oke, Pak Fajar, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar, cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat, sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri. Saya paham dari orang tua saya. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD, itu bapak orang tua saya pindah, saya otomatis ngikut pindah di Banyuwangi. Nah, tepatnya di Banyuwangi itu ya di Kecamatan Gagah, nggak perlu saya sebutkan desanya. 2 SD pindah di SDN Bakungan, Kecamatan Gagah. Adaptasi saya dengan rekan-rekan kawan-kawan sekolah. Waktu di Banyuwangi itu, bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu, takmir masjid, Masjid Amalia. Sayangnya setelah 2 tahun lagi bapak saya ngajak pindah lagi di daerah Muncar, Banyuwangi. Saya beradaptasi lagi dengan rekan-rekan, dan singkat cerita pada tahun 1986 saya tamat dari SD tersebut, dan bapak saya telah membimbing dikala ada acara Isra Mi'raj. Itu bapak saya mengadakan perlombaan dengan studi banding musola-musola lain yang ada di sekitar itu pada waktu itu. Dan saya didaftarkan lomba itu uh,
lomba sholat berjamaah, kebetulan saya di situ disuruh menjadi imamnya, pemimpinnya. Yang sebenarnya itu saya lakukan, cuma saya memang harus berbakti kepada orang tua menurut segala perintahnya orang tua. Nasihatkan oleh bapak saya menurut agama ajaran Islam tentunya. Dan di tahun 1991 atau 92 itu tamat SMP. Saya mulai masuk SMP, kebetulan saya lahir dari orang tua yang boleh dikatakan yang nggak punya apa-apa, rumah pun pada waktu itu numpang, pindah dari Bali itu pindah ke Banyuwangi, pindah lagi itu memang numpang, nggak punya apa-apa. Itu pasti suruh melanjutkan SMP aja, berhenti aja kamu, nah bapak nggak dapat biaya, nggak ada biaya untuk. Jadi saya berinisiatif memang gimana kalau saya tamat SD, saya harus masuk SMP dengan masuk daftar SMP yang Pak Jar, ya Pak suaranya kecil Pak, bisa agak besar dikit Pak suaranya, supaya agak tegas gitu suaranya, agak dekat, ini lemah. agak begini nggak Pak? Mukanya, kameranya dituruni Pak, kameranya ya oke baik. Ini Baik, dengar nggak baik. Pak? Ya, agak besar Pak suaranya ya. Iya Pak, singkat cerita Pak, Silakan. keluar dari SMP itulah saya mulai itu Pak. Memang saya giat dalam nanya-nanya ke orang-orang pandai, ke ustadz, ke kiai. Yang saya inginkan, saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah, cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya umat kata Muhammad menurut cerita Ustadz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat Pak. Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk, dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam, 17 rakaat dan maghrib setelah subuh. Waktu itu saya udah mulai goyah iman saya Pak, karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren, bukan. Saya bukan ustadz, bukan. Saya cuma guru ngaji Iqra yang membantu anak-anak mulai dari dini yang belum tahu huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran aja Pak, itu tugas saya. Dan dari cerita
mengenai Ustadz yang bercerita tentang Mi'raj ini tadi, Pak, saya mulai goyah. Goyahnya begini, Pak. Di Al-Quran itu cuma ada memerintahkan sholat, ya kan? Namun yang saya nggak tahu sampai sekarang pun nggak tahu bahwa bahkan di Al-Quran pun nggak ada yang membuktikan bahwa Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad itu pada waktu malam hari itu diketahui oleh para saksi. Jadi nggak ada saksinya, Pak. Perjalanan Nabi mengendarai kendaraan buruk, buruk itu yang ada di gambar-gambar itu kuda berkepala bidadari kah itu Pak, nggak ada saksinya. Jadi saya mulai goyahnya, kok ngapain sholat itu yang sedemikian rupa kok saya laksanakan, sedang menurut cerita Ustadz itu lewat Muhammad dari kejadian Mi'raj tersebut, kok nggak ada saksi yang melihatnya. Nggak ada saksi yang melihatnya, sama seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Falaq di Gua Hiro, itu pun nggak ada saksinya. Gimana ini, Pak? Saya tanya ke bapak saya, kok Muhammad setiap mendapatkan wahyu itu, setiap kali berpergian malam hari itu kok mendapatkan wahyu, toh nggak ada saksi yang melihat, nggak ada saksi yang melihatnya. Berarti sholat yang saya kerjakan itu bukan perintah dari Allah. Saya sendiri bisa, Pak. Saya bilang gitu. Maaf saya ngomong, Pak. Saya sendiri bisa pergi pada waktu malam hari, entah kemana, saya ke hutan, entah kemana. Jadi pulang, itu saya bercerita, saya tadi mendapatkan wahyu dari Allah. Saya kan bercerita dari Allah. Langsung wahyunya disuruh sholat Anda, itu saya juga bisa bercerita itu. Saya tarik kesimpulan bahwa apa yang saya sholat, begitu tekun saya sholat 5 waktu, waktu dulu berpuasa dalam puasa Ramadan, dan mencari juga malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah saya diwajibkan harus tamat Al-Quran, itu harus tamat dalam 1 hari, maksudnya mulai subuh, mulai habis sembahyang subuh sampai sebelum maghrib. Itu harus tamat memang satu Al-Quran itu yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Itu memang harus hafal, harus tamat, Pak. Saya bukan hafal Al-Quran, saya tidak hafal Al-Quran, tapi saya cuma pembaca Al-Quran. Kalau suruh ngapalkan Al-Quran ada sih sebagian surat-surat itu hafal. Mengenai bercerita Ustadz ini yang banyak saya dengar, dia bercerita tentang Al-Masih, tentang Isa. Isa yang katanya di salib itu bukan Isa. Isa melainkan diganti oleh seseorang yang diserupakan oleh Isa. Itu pun saya percaya aja kan. Saya dengarkan aja Ustadz itu yang diserupakan oleh Isa, lalu Isa naik ke atas, naik ke surga, diangkat oleh Allah, kata Ustadz itu. Dan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Itu udah 3 kali ini saya menyaksikan
bahwa di Al-Quran waktu pengangkatan pertama, waktu Muhammad di Gua Hiro, nggak ada saksi yang melihatnya. Kedua, waktu Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, tidak ada saksi yang melihatnya. Dan ketiga ini, kenaikan katanya yang diserupakan menyerupai Isa, dan Isa diangkat ke surga. Siapa saksinya? Saksinya itu pun nggak ada saksinya sama sekali. Al-Quran tidak Dalam Al-Quran memang tidak ada mengatakan bahwa Muhammad memang melihat dengan disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi yang melihat bahwa Isa diserupakan, diganti dan naik ke atas. Itu nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya di situ. Makin saya semakin lama semakin ini gimana ini Pak, berarti Allah SWT itu bukan Allah yang benar ini Pak. Nah, kamu yakini aja. Kamu kan saya didik sampai mulai kecil sampai besar ini kan menurut Islam. Itulah Allah SWT. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Sekali dia menjadikan suatu apapun, jadilah, maka jadilah ia, yang terdapat di dalam surat Yasin. Surat Yasin ayat 82 kalau nggak salah itu Pak, yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, jadilah maka jadilah. Itu jawaban bapak saya. Bapak saya pun nggak mampu membantah atau menunjukkan yang di dalam Al-Quran itu yang ada saksi-saksinya tersebut. Dan lagi pula di dalam Al-Quran itu banyak, menurut saya itu banyak dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Terjemahannya atau artinya atau mananya. Suatu misal, Yasin, itu artinya apa? Nggak ada artinya di dalam Al-Quran itu. Hanya Allah yang tahu itu artinya. Itu maksudnya apa? Saya pun bingung. Yang kedua, alif lam mim, itu nggak ada artinya. Kaf ha, kaf ha, ya ain shot, itu juga nggak ada artinya. Banyak, pokoknya dalam 3 atau 4 huruf, 5 huruf itu nggak ada artinya. Kita cuma Allah aja yang mengetahui. Kenapa kok Allah itu mengenai firman kok bisa dirahasikan kayak gitu? Saya pun bingung. Walhasil tamat dari SMP saya masih kerja tahun 92 itu saya masih kerja itu selerek namanya Pak, selerek di Muncar itu Pak, cari ikan Pak. Itu kalau di Muncar namanya selerek itu. Dan puji Tuhan, Tuhan menggiring saya untuk meninggalkan keluarga dari Banyuwangi pergi ke Pak Hernowo, ya, suaranya agak besar dikit Pak, mengecil lagi suaranya Pak. ya. Apa mic-nya agak didekatin ke mulut Pak mic-nya? Oh iya Pak, gini Pak. Nah, ini oke ya. Suaranya agak besar Pak ya. Iya, walhasil gini Pak. Walhasil setelah tamat SMP saya kerja nyelerek tadi, ke Muncar itu kerjaan selerek, mencari ikan itu cara-cara kita orang Banyuwangi menangkap ikan. Dan di situ itu kebanyakan itu kan saudara kita dari sebelah itu karyawannya. Dan saya pun di situ pas waktu malam 1 Muharram itu masih di tengah laut jam 12 malam. Angin ribut datang Pak.
Itu saya gimana ini, dihempaskan angin ini mati. Pada waktu kejadian itu memang di tengah itu gelombang kayak gitu itu rupanya sekali paginya saya menepi itu memang saya waktu malam itu berpegangan tiang tiang perahu itu Pak. Ada tiang kursi yang untuk juragan laut namanya. Kalau di Muncak itu terbuat dari kayu sebesar pinang gitulah. Ya Tuhan selamatkan saya. Udah goyang-goyang di perahu itu. Selamatkan kami ya Tuhan. Lainnya lainnya memang menyebut nama Allah Akbar, Allahu Akbar. Cuma saya nggak menyebut itu, Pak. Merasa aneh dalam diri saya. Ngapa saya menyebut ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan? Kok saya nggak menyebut seperti kawan-kawan yang di atas kapal itu sebanyak 30 orang. Ya Tuhan, selamatkan saya ya Tuhan. Puji Tuhan selamat, Pak. Rupanya sampai di tepi, Pak, kejadian itu pas waktu tsunami yang ada di Lampon, di Gerajakan, di Lampon, Pak, namanya di Lampon. Kalau orang sana itu udah hancur, Lampon itu. Kebetulan di dekat puskesmas itu di Lampon. Saya waktu itu nepi, pagi itu nepi, habis nepi nengok itu. Rupanya waktu kejadian itu pas jam 12 malam kata orang yang di tepi itu ada wayang kulit. Itulah itu mungkin itu nggak penting saya ceritakan. Dan 95 singkatnya 95 baru saya merantau di Kalimantan meninggalkan keluarga saya tahun 1995 dengan tujuan tetap saya ingin mencari siapa Allah yang benar. Jadi di situ saya merantau seorang diri, saya tinggalkan keluarga yang ada di Banyuwangi. Merantau itu malam dengan uang 120.000 waktu itu Pak. Saya berangkat dari Banyuwangi menuju Pontianak lewat Semarang dengan jasa PT Sawari Gading. Jadi dari tiket harga 80 dan menuju bis menuju Genteng Banyuwangi dari Genteng Banyuwangi ke Semarang itu 20.000. Untuk minum untuk itu walhasil sisa 1.500 rupiah pada waktu itu karena dari Banyuwangi menuju Pontianak itu harus nginap dulu 2 hari berangkat sebelum 2 hari kapal pemberangkatan waktu itu kapal Bukit Raya. Habis itu saya yakin bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Itu masih saya sebut Tuhan, tapi saya belum tahu siapa tuh Allah itu sebenarnya. Saya menyebutnya Tuhan. Tuhan cukupkan perjalanan saya dengan uang 1.500 ini saya mencapai. Biasanya Pak Fajar, biasanya kalau orang Islam itu kalau dalam keadaan terdesak biasanya menyebutkan apa, Pak? Allahu Akbar atau takbir atau apa? Allahu Akbar, Pak. Takbir itu, Pak. Oh. Allahu Akbar itu takbir, Pak. Allahu Akbar itu takbir, takbir Allahu Akbar gitu. Iya. Cuma waktu Bapak di laut itu tidak menyebutkan takbir ya. Bapak tidak menyebutkan Allahu Akbar. Nah, itu yang saya anehkan itu, Pak. Kawan-kawan saya menyebutkan waktu ada bahaya itu menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi saya sambil pegangan di atas kayu pinang itu yang sebesar kayu pinang lah. Iya. Ya Tuhan, selamatkan saya, ya Tuhan, selamatkan saya. Saya juga heran. Habis itu saya mikir, loh, saya tadi nyebut ya Tuhan. Kata kawan saya memang saya nyebutnya ya Tuhan. Kawannya orang lain, orang semua di sini menyebut Allahu Akbar, kau menyebut ya Tuhan, ya Tuhan. Saya bilang ya sama lah saya bilang gitu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan Tuhan juga, Tuhan yang Maha Esa. Itu sebutan aja kok ada permasalahkan waktu itu, bahkan Pak, waktu itu. Tapi waktu sekarang ya pengertiannya otomatis lain. Kalau SWT itu ya lain dengan Allah yang sebenarnya, dengan Yahweh yang saya dapatkan. Ya. Jadi saya kejadian itu singkat cerita, saya datang Pontianak ke rumah bapak, seorang bapak, disilahkan masuk dan mengangkat saya sebagai anak rohani. Panggil saya, taruhlah saya ini bapak rohani kami. Kebetulan saya masuk di desa ini, mayoritas di sini rupanya Kristen, tapi asal semuanya adalah Islam. Asalnya semua Islam, ada sekitar 170 jiwa di sini. Bahkan sekarang lebih, dulu itu ada 170 jiwa. Itu Kristen semua, Pak, Protestan, Pak. Oh, Kristen. tadinya mereka Islam. Tadinya mereka Islam ya, Pak? Ya, mereka Islam, Pak. Jadi kalau untuk dikiranya saya bohong, itu dicek aja di desa Babar, Kepayang, atau Bapak Yusuf mengecek aja lewat GPIB Panitah Anjungan. Itu tanya warga Babar itu dulunya Muslim semua, sekarang Kristen semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Itu biasanya kawan-kawan yang komentar itu bohong-bohong, itu makanya saya tunjukkan alamat lengkap saya ini. Kampung Babar, Desa Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah. Itu silahkan nanya. Jadi sejak kapan Pak Fajar ini mulai ragu dan mulai meninggalkan Allah SWT, Pak? Sejak kapan? Saya menemukan yang terakhir, saya kan dari sini kan masih Islam, Pak. Di kampung Islam. Dari Banyuwangi masih Islam. Masih Islam. Ke Pontianak masih Islam. Masih Islam, masih Islam, Pak. Ke Pontianak masih Islam. Dan saya menemukan Tuhan adalah Allah yang benar. Nah, Bapak mulai yakin kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan itu mulai kapan, Bapak? Mulai yakin? Mulai tahun baru-baru ini, Pak. Saya udah punya anak 2, walaupun saya udah nikah dibaptis secara gerejawi, tapi saya belum menemukan siapa itu Tuhan. Dan mulai tahun ya 2004 itu kalau nggak salah, Pak. Pokoknya 2004 itu waktu kejadian itu, saya nonton di TV, memang waktu kejadian bom Bali. Bom Bali 1, Pak, di Legian Kuta itu, Pak. Iya, Imam Samudra. Nah, hati saya hancur waktu itu, Pak. Itu tanah kelahiran saya, ngapa kok dihancurkan? Apa salah mereka? Itu mengatasnamakan jihad. Nah, mulai itu saya udah langsung, Pak, total saya berkesimpulan bahwa Islam ini memang nggak benar. Yang diajarkan ustadz-ustadz mereka lah secara jihad yang dilaksanakan, Pak. Mereka memang Islam itu, saya baca sekarang ini, Pak, apa yang Islam kerjakan, apa yang saya kerjakan dulu, toh nggak ada dalam Al-Quran. Apa yang saya kerjakan dulu nggak ada dalam Al-Quran. Yang saya sebutkan tadi, masalah saksi-saksi Muhammad yang mendapatkan wahyu di Wahiro atau di Mi'raj, di Sidratul Muntaha, atau agak besar, Pak, suaranya agak besar, Pak, mengecil lagi suaranya, Pak. Kurang dekat, Pak, di Sidratul Muntaha itu, Pak, mulai itu. Jadi otomatis
saya mulai percaya kepada Yesus itu masalah Pak Ustadz yang berjihad itu. Imam Samudra menghancurkan Bali dan hati saya pun hancur di situ, tanah kelahiran saya di itu. Mulai sekarang pun saya masih terngiang-ngiang tempatnya itu, di Kafe Melati Legian Kute dan Bom Bali 2 di Jimbaran, itu saya tahu semua tempatnya. Mereka nggak ada salah, jihad dengan tujuan kalau mati mati syahid katanya Pak. Walaupun ngebom itu dia berdalihkan jihad itu, kalau mati mati syahid. Nah, mati syahid itu apa? Mati syahid itu jihad itu orang yang berperan di jalan Allah. Padahal di sekitar Jimbaran atau di sekitar hotel Kafe Melati itu yang mati itu bukan orang Hindu aja, bukan orang Bali aja. Orang Islam pun ada yang jadi korban juga. Walaupun ngebom tetap masuk surga ya Pak? Mati syahid. Mati Mati syahid syahid itu ya? surga Pak. Dapat bidadari lagi? Bidadari 72 Pak. Memang sesuai dari golongannya Pak. Kata Pak Ustadz itu kan Islam itu kan dipecah menjadi 73 bagian. Dan pada akhir nanti katanya tinggal satu. Jadi Islam itu mengerucut Pak, nantinya itu. Kata Pak Ustadz tadi. Entah betul entah enggak. Yang dibetulkan kata Pak Ustadz itu waktu dulu itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang disebut NU Pak. Itu NU itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sekarang kadrun-kadrun itu sedikit banyaknya walaupun khutbahnya nggak menurut Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengaku-ngaku orang dari NU. Itu yang kedua. Bom Bali yang satu pertama, Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 itu yang membuat saya meninggalkan Islam total. Dan yang kedua, memang saya mendapatkan kejadian waktu kerja di Ketapang Pontianak, kerja dompeng. Waktu itu saya diamanatkan untuk pegang sedot, dan sekitar jam 3 sore itu memang tugas saya itu untuk menyapu, membersihkan butir-butir emas itu dari itu pasir, dari butir, memasukkan butir-butir emas. Kita nyapunya dengan air, memasukkan air yang bercampur dengan pasir dengan butiran emas itu dalam paralon, kita tarik gas, sedot, lalu dia ada kainnya di atas. Itu tugas saya. Tapi di pertengahan itu karena sebelumnya waktu saya sebelum berangkat itu Bapak rohani saya ini mengamanahkan kalau ada apa-apa nanti sebut saja dalam nama Tuhan Yesus, pasti kau selamat. Nah, waktu itu kawan-kawan udah di atas semua Pak, di atas pasir buntut itu. Dan di situ satu lubang itu ada 12 set mesin. Artinya kalau 12 set itu kan 24 mesin, yang lubang itu dalamnya 12 meter, tingginya 12 meter, dalamnya, lebarnya itu sekitar 4 hektar lebih, malah 4 hektar lebih Pak. Di tengah-tengah saya narik sedot itu, memang posisi saya waktu itu kayu besar di atas kepala saya ini, dan saya duduk di bawah kayu itu. Kawan-kawan udah di atas mengawasi tanah longsor itu. Suatu kode waktu saya narik sedot itu, tengah-tengahnya nyapu belum selesai, saya dilempar-lempar pasir dengan kawan-kawan yang di atas. Itu suatu tanda, suatu peringatan bahwa ada bahaya. Namanya dilempar pasir, udah sedot saya lepaskan, saya karena nggak melihat lagi, kena mata saya, kena muka saya ini penuh dengan pasir. Dan saya hanya menyebut apapun yang terjadi karena nggak dengar itu waktu itu riuh suara mesin. Apapun yang terjadi, Tuhan
selamatkan saya karena saya nggak dapat melihat apapun itu yang terjadi. Tuhan, selamatkan saya, dan saya hanya minta padamu dalam namamu Kristus Yesus saya memohon. Itu seketika itu bres, itu udah nggak nampak Pak. Bres itu ada 1 hektar Pak, ada 1 hektar pasir yang di atas itu meluncur dari atas setinggi 12 meter itu menerjang saya. Saya diterjang dengan pasir itu. Kebetulan pasir itu entah gimana nerjang saya itu, saya nggak tahu lah pokoknya. Saya tahu-taunya duduk bersila di atas pasir tersebut. Udah sepi itu, kawan-kawan udah sepi, ramai ke lubang sebelah udah rata dengan pasir. Dan satu rombongan 12 orang memang terkubur dalam pasir itu. Dan puji Tuhan, rombongan saya selamat semua. Ya ada lecet-lecet sih sedikit Pak, namanya saya, kata kawan saya itu terbang 4 meter, dilemparkan pasir itu terbang naik ke atas, melompati kayu yang di atas kepala saya tadi. Itu suatu hal yang ajaib. Tuhan bekerja menyelamatkan saya. Nah, langsung saya 3 hari kemudian pulang di Anjungan dari Ketapang Kalimantan Barat, bukan Ketapang Banyuwangi Pak. Jadi saya pulang di Anjungan. Waktu itulah saya Pak, langsung membuka Alkitab, lagi-lagi ketemu dengan Alkitabnya Bapak Rohani saya waktu Bapak Rohani saya pergi ke sawah. Langsung saya buka, langsung aja jebret gitu. Ketemu di imamat kalau nggak salah imamat 11 pasal 3 sampai 7 kalau nggak salah. Pasal 7 ini yang diotak-atik para ustadz yang saya dengar-dengar belakangan ini. Mereka nggak mengambil dari atas. Di situ diterangkan bahwa yang melanggar duluan itu sebenarnya Islam, masalah makanan haram dan halal, kan? Hewan-hewan yang diharamkan. Itu toh mereka menyebutkan kita sampai sekarang pun babi lah, kolot, apa. Itu makin ucapan-ucapan seperti itu, ucapan Muslim yang kayak begitu itu makin menguatkan iman saya kepada Yesus Al-Masih. Sebenarnya itu Pak. Dan sepulangnya saya di Anjungan, saya masuk gereja, ada pemilihan presbiter untuk sektor. Puji Tuhan saya dipercayakan oleh jemaat untuk menjadi pelayan liturgi. Pelayan liturgi di gereja GPIB Panampang Kepayang, Anjungan, Pontianak. Ya, singkat waktu itu saja Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf Manibulu. Salam alaikum Yesus Hamasia. Tuhan memberkati. Ya, alaihissalam. Terima kasih Pak Fajar atas kesaksiannya. Ya, sebuah realita bagaimana Bapak Fajar lewat bukti-bukti yang beliau temukan, sehingga Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata dan dialami secara langsung. Amin. Lewat kejadian-kejadian yang seharusnya Pak Fajar ini sudah mati tadi di tengah laut. Di situ kita melihat bagaimana kondisi yang sangat mengkhawatirkan, ya. Dan yang mungkin menjadi keanehan pada waktu itu Pak Fajar adalah seorang Muslim, masih seorang Islam, tapi dia memanggil dengan sebutan Tuhan.
Seharusnya kan kalau sesuai dengan imannya, dia harus memanggilnya Allah Akbar, ya. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Roh Kudus begitu kuat menjamah dan membuka pikiran atau mata roh, mata hati beliau sehingga perlahan-lahan beliau mulai bergeser dari keimanannya, dari imannya dengan agama yang sebelumnya. Dan inilah satu realitas seperti yang saya selalu katakan, di dalam Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar karena kita mengalami secara langsung, bukan hanya keterangan dari orang, bukan hanya huruf-huruf yang ditulis dalam buku, ya. Dan juga pada saat tragedi di mana terjadi tanah longsor waktu beliau kerja di Ketapang, Kalimantan Barat, di situ juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang dapat dipercaya, Dia Tuhan yang berkuasa, sehingga seharusnya juga Fajar Hernowo harusnya juga mati pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus kembali menunjukkan kuasanya untuk apa? Untuk narasumber bisa menjadi yakin sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya yang benar karena Dia berkuasa menyelamatkan dan menolong Fajar Hernowo, ya. Dan satu lagi yang kita sudah dengarkan tadi dari beliau, bagaimana beliau katakan saat ada bom Bali 1 dan bom Bali 2, itulah yang membuat beliau terguncang dan meninggalkan Islam. Dan saya pikir tidak sedikit memang, ya. Termasuk Bapak Saifuddin Ibrahim juga sama. Beliau meninggalkan Islam karena melihat gereja ditutup, mengalami aniaya oleh orang-orang yang berjubah. Terus ada bom Bali, ya. Akhirnya 2006 Bapak Saifuddin Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Islam, ya. Jadi itulah teman-teman, semakin kalian melakukan syariat-syariat dan mabok agama, nah ini adalah satu hal yang sebetulnya merugikan kalian sendiri, ya. Artinya semakin banyak orang yang murtad, meninggalkan keislaman dan percaya kepada Tuhan Yesus.